Selamat berjumpa di channel Pasar Modal, sebuah channel yang membahas ini itunya pasar modal. Channel ini untuk semua kalangan, baik pelajar, mahasiswa, pengusaha, artis, pejabat, bahkan pensiunan. Oke, tanpa basa-basi, check it out. Minggu lalu kita telah membahas mengenai saham, apakah kita memilih membeli saham lewat bursa efek atau memilih membuat perusahaan sendiri. Kedua-duanya kita akan sebagai investor saham. Nah, pada video ini kita akan bahas saham dengan memperoleh di bursa efek. Apakah menarik atau tidak menarik? Yuk kita bahas. Nah, kita lihat di sini beberapa hal yang menarik bagi investor untuk mempunyai saham di bursa efek. Ada yang pertama adalah ada peluang untung bisa melebihi 100%. Nah, jadi keuntungan memiliki saham di bursa efek bisa melebihi 100% karena harga saham di bursa efek bisa meningkat terus sampai melebihi nilai ketika Anda membeli. Sementara maksimal ruginya hanya 100%. Anda tidak akan mungkin membiarkan saham Anda rugi terus tanpa mengambil tindakan apapun. Jadi teoritis maksimal rugi Anda akan hanya 100, sementara keuntungannya kan melebihi dari 100%. Keuntungan lain adalah jika ada likuidasi pada perusahaan emiten yang Anda miliki sahamnya karena suatu hal, maka sebagai pemilik saham di bursa efek yang pada umumnya proporsinya kecil dibandingkan dengan saham yang ada atau saham yang beredar, saham milik perusahaan tersebut, maka tuntutan individu tidak akan ada. Jadi Anda hanya merugi senilai saham saja, tidak akan ada tuntutan lain. Dan keuntungan lain yang lebih menarik adalah bahwa dengan memiliki saham di bursa efek, likuiditasnya akan tinggi. Di nomor 4 ini, likuiditasnya tinggi karena saham ini dimiliki oleh banyak investor. Jumlah sahamnya banyak, investornya banyak, sehingga transaksinya setiap hari akan ribuan, bahkan jutaan. Ya. Oleh karena itu, dengan likuiditas yang tinggi ini, menguntungkan bagi investor untuk mengambil keputusan apakah hari itu akan menjual atau akan membeli kembali. Akan menjual Anda akan mudah karena likuiditas tinggi, itu juga akan membeli. Anda akan lebih mudah dibandingkan dengan apabila Anda menjual atau membeli saham melalui pasar di luar bursa yang dikenal dengan over the counter market. Jadi ini segi yang menyenangkan bagi Anda investor di bursa efek. Kemudian yang lain adalah peluang kenaikan harga, itu juga peluangnya sangat terbuka. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu biasanya akan diikuti oleh pertumbuhan perusahaan-perusahaan besar, sehingga sebagai pemilik saham Anda akan ikut menikmati kenaikan harga saham, akan menikmati pertumbuhan perusahaan yang Anda miliki. Nah, itu akan Anda miliki apabila Anda memiliki saham melalui bursa efek. Kemudian yang menarik lain adalah selain dividen, nomor 6 Anda lihat. Jadi selain dividen yang dibagikan dari keuntungan perusahaan, Anda juga bisa memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham yang disebut dengan capital gain. Nah, ini bisa Anda peroleh setiap saat jika Anda mau. Ketika Anda mengetahui saham Anda harganya di atas nilai ketika Anda membeli, Anda bisa memutuskan untuk menjual. Sehingga tidak perlu menunggu dividen, bahkan tidak perlu menunggu kenaikan yang lebih tinggi,
Anda bisa jual, kemudian Anda bisa belikan lagi saham yang lain yang harganya lebih rendah atau masih lebih rendah, maka Anda akan memperoleh keuntungan dari capital gain tersebut. Nah, yang menarik lagi adalah yang nomor 7, ini saya katakan bagi milenial ya, karena bagi investor yang relatif lebih muda usianya, maka dengan mentransaksikan saham di Bursa Efek, ini akan melibatkan emosi intelektual yang menantang. Jadi Anda bisa melakukan berbagai analisis, baik dari sisi perusahaan yang dikenal dengan fundamental analisis, maupun dari sisi statistikal, jadi dengan angka-angka yang Anda susun dari hari ke hari, minggu-minggu, bulan ke bulan, Anda bisa melakukan analisis teknikal di sana, dan itu akan sangat menantang bagi Anda yang masih berusia muda. Saya katakan menantang karena walaupun di situ ada risiko, tapi bagi investor yang masih relatif muda usia ini, yang biasanya tergolong pada investor yang agresif, maka kerugian yang dialami itu tidak akan menyebabkan panik, justru akan menantang. Karena Anda masih mempunyai waktu untuk recovery, mempunyai waktu untuk mengevaluasi, mempunyai waktu untuk menganalisis lebih lanjut. Dan ini yang menantang. Dibandingkan jika Anda sudah usia lanjut, biasanya akan terjadi kepanikan. Jadi ini adalah sisi-sisi menarik dari apabila Anda memperoleh saham atau membeli saham di Bursa Efek. Selanjutnya, mari coba kita lihat apa sih kurang menariknya membeli saham di Bursa Efek. Kita lihat. Salah satu di antaranya adalah hak untuk dibayar. Anda itu paling belakang sebagai pemilik saham. Jadi setelah karyawan memperoleh gaji setiap bulan, direksi, komisaris, kemudian para supplier sudah dibayar, keperluan kantor sudah dibayar, bahkan pajak sudah dibayar pada pemerintah, maka jika masih ada sisa, akan dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai dividen. Ini barangkali yang juga menjadi pertimbangan bagi Anda kalau Anda memiliki saham dibandingkan dengan investasi lain. Kemudian hak kepemilikan terbatas. Jadi kalau Anda mempunyai saham dengan melalui pembelian di Bursa Efek, hak kepemilikan terbatas dibandingkan jika Anda memiliki perusahaan sendiri. Ya. Karena biasanya kepemilikan saham di Bursa Efek itu sangat kecil proporsinya dibandingkan dengan jumlah saham keseluruhan. Sehingga hak kepemilikannya akan terbatas. Anda tidak bisa berkunjung melihat dokumen setiap saat ke kantor pusat misalnya. Bahkan sulit untuk memperoleh informasi terkini, ya, karena informasinya itu terbatas pada informasi resmi. Jadi sebagai pemegang saham di Bursa Efek, biasanya informasi resmi ini yang akan Anda peroleh secara periodik. Apakah itu setiap triwulan, semester, atau 1 tahun bahkan. Ya. Jika pada satu hari Anda ingin memperoleh informasi terkini, akan sulit. Kecuali Anda adalah sebagai pemegang saham mayoritas. Kemudian yang keempat yang kurang menarik lagi adalah bagi investor yang konservatif, investor yang sudah relatif berusia lanjut, sering dibuat panik oleh tingkat volatilitas yang tinggi. Yang nomor 4 itu, tingkat volatilitas yang tinggi sering membuat panik investor. Sehingga mereka akan beramai-ramai menjual saham. Ini yang dikenal dengan panic selling. Dengan adanya panic selling ini, maka biasanya harga saham akan justru semakin turun, ya, karena yang menjual lebih banyak, relatif lebih banyak dibandingkan dengan yang membeli. Ini juga yang merugikan Bursa Efek
karena biasanya harga akan turun pada tingkat yang seharusnya tidak sampai ke sana. Dan yang keempat, sering terjadi harga yang irasional. Jadi bagi Anda yang hanya berbekal rasionalitas, maka harus belajar. Tingkah laku harga saham di bursa efek ini kadang-kadang irasional. Dan ini yang sering membuat investor tertentu frustrasi. Dia sudah melakukan analisis, sudah melakukan perhitungan yang cermat, tapi ternyata harga saham tidak real, irasional, hanya karena isu-isu yang tidak ada kaitannya dengan harga saham. Apakah isu politik, isu-isu yang lain yang sering terjadi. Jadi memang benar bahwa melakukan investasi di pasar modal itu tidak hanya berbekal rasional saja, tapi juga harus mempelajari psikologis pasar. Bagaimana pasar itu apabila akhir tahun, bagaimana pasar terjadi apabila ada libur panjang, bagaimana pasar terjadi apabila ada huru-hara, dan sebagainya. Ini kadang-kadang tidak mencerminkan fundamental perusahaan. Jadi inilah yang saya sampaikan pada video kali ini, yaitu mengenai sifat-sifat saham yang perlu dipahami, baik yang membuat menarik investasi di pasar modal atau di bursa efek, maupun hal-hal yang perlu diketahui yang kurang menarik. Sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih.